wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepila Resta Permata dengan NIM 2006979 dari Prodi Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan mengenai keadaan geografis pariwisata di Kecamatan Cimalaka. Kecamatan Cimalaka membentang luas dari sebelah utara kaki Gunung Tampomas bagian barat daya hingga bagian selatan, melewati Jalan Raya Sumedang Cirebon. Cimalaka memiliki luas 41,62 km persegi dengan persentase sebesar 2,73%. Dengan letak geografisnya, Kecamatan Cimalaka memiliki iklim tropis. Kondisi topografi Kecamatan Cimalaka sangatlah bervariatif, dimulai dari permukaan datar, bukit, dan gunung yang memiliki ketinggian sebesar 501 hingga 1000 meter mdpl dan memiliki kemiringan lereng 15% hingga 25%, yang berarti daerah ini merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit, dengan komposisi area mencakup 46,38%. Kemiringan tipe ini merupakan kemiringan yang mendominasi di wilayah Sumedang, karena penyebarannya terdapat di bagian tengah hingga bagian tenggara, bagian selatan hingga bagian barat daya, dan bagian barat kota Sumedang. Wilayah Kecamatan Cimalaka didominasi oleh pemukiman penduduk, kantor, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Tentunya terdapat beberapa destinasi wisata di daerah ini. Luas Kecamatan Cimalaka juga terdapat untuk sektor pertanian seperti sawah, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Beralih ke perilaku wisatawan, yaitu pada umumnya mereka mengetahui apa yang dibutuhkan oleh dirinya, lalu mereka akan mencari informasi mengenai destinasi yang akan dikunjunginya, seperti mencari informasi di berbagai akun sosial media dan aplikasi digital lainnya. Lalu mereka akan memutuskan apakah akan pergi untuk mengunjungi atau tidak. Menurut survei yang saya lakukan, 7 dari 10 orang wisatawan Sumedang berminat untuk mengunjungi wisata alam untuk menghilangkan stres. Baik orang tua, anak-anak, generasi muda, dan sebagainya menyukai wisata baru, seperti destinasi wisata mata air Cikandung yang berada di Cikandung, Cimalaka. Destinasi wisata di Cimalaka yaitu pertama mata air Cikandung, kedua Tampomas Green Park, ketiga rumah makan Joglo, keempat rumah makan Santeko, 5 rumah makan Kartika, dan keenam ada pula wisata minat khusus memancing, ketujuh kolam renang Cipantenen, 8 kolam renang Gajah Depa, 9 wana wisata Ciburial, dan yang ke-10 adalah Bukit Nyampai Gunung Tampomas. Yang pertama adalah mata air Cikandung yang terletak di Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kekuatan yang dimiliki oleh destinasi wisata ini yaitu memiliki pemandangan yang asri, air yang jernih, dan pepohonan yang rindang, merupakan daya tarik dari destinasi wisata ini. Kalimat surga yang tersembunyi sangat cocok sebagai julukan mata air Cikandung. Tempat ini adalah pilihan tempat wisatawan untuk menghilangkan penat ataupun refreshing. Lalu ada pula kelemahannya, yaitu jika wisatawan ingin mengunjungi mata air Cikandung, maka memerlukan kendaraan pribadi atau menaiki ojek mobil online untuk sampai ke destinasi tersebut, karena tidak ada angkutan umum yang berlalu lalang. Fasilitas yang tersedia juga cukup terbatas dan perlu dikembangkan lagi agar wisatawan nyaman berada di lingkungan destinasi. Lalu, ada pula peluang dari destinasi ini, yaitu destinasi wisata air mata Cikandung dapat dikembangkan lagi apabila pengelola dapat mengelolanya dengan baik. Pariwisatanya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode pariwisata berkelanjutan, agar lingkungan destinasi dan sekitarnya akan tetap terjaga keindahannya. Lalu, ada pula ancamannya, yaitu kawasan destinasi wisata akan kehilangan eksistensinya, keindahannya, dan daya tariknya apabila destinasi wisata tersebut tidak dikelola dengan baik. Kedua, Tampomas Green Park terletak di Cipantenen, Cimalaka, Jawa Barat. Kekuatan yang dimiliki oleh destinasi wisata ini yaitu memiliki pemandangan yang asri karena dikelilingi oleh pohon pinus.
Wisata ini bernuansa alam dan kekinian. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan milenial ataupun orang tua. Wisatawan dapat menenangkan diri sambil menikmati suasana alam di bagian perbukitan. Bangunan yang ada di lereng perbukitan berupa bangunan bungalow dan penginapan, termasuk juga bangunan berupa rumah hobbit. Wisatawan juga dapat menikmati rekreasi air di kolam renang bagian bawah. Lalu selanjutnya adalah kelemahan. Promosi yang dilakukan kurang gencar, sehingga kawasan destinasi masih sepi pengunjung. Tidak ada transportasi umum yang mengharuskan pengunjung menaiki sepeda motor atau mobil pribadi ataupun ojek. Lalu selanjutnya adalah peluang. Destinasi Tampomas Dream Park akan menjadi lebih baik apabila pengelola dapat menjaga kawasan ini dengan baik. Begitu pula dengan wisatawan yang menaati tata tertib, maka destinasi wisata ini akan tetap terjaga keindahan dan kebersihannya. Dan yang terakhir adalah ancaman, yaitu banyak wisatawan yang kehilangan minatnya untuk mengunjungi destinasi wisata Tampomas Dream Park, dan destinasi wisata ini akan terancam ditutup apabila pengelola tidak menciptakan daya tarik destinasi lain yang lebih menarik. Selanjutnya adalah Rumah Makan Joglo, terletak di Jalan Raya Serang nomor 333 Cimalaka, Sumedang. Kekuatannya yaitu memiliki desain interior yang mewah dengan nuansa Jawa, menjadikan rumah makan ini menjadi daya tarik orang-orang untuk singgah menikmati makanan khas serba Indonesia. Selain itu, harganya cukup terjangkau dengan mengeluarkan uang sebesar Rp70.000 hingga Rp80.000 saja sudah bisa mendapatkan paket nasi liwet lengkap. Akses menuju rumah makan ini sangat mudah karena berada di jalan raya utama. Selanjutnya adalah kelemahan. Banyak masyarakat yang mengira bahwa rumah makan ini memiliki harga yang cukup tinggi. Ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pengelola dan masyarakat lokal. Lalu selanjutnya adalah peluang. Rumah makan Joglo akan lebih dikenal apabila promosi yang dilakukan cukup kuat. Dan yang terakhir adalah ancaman. Banyaknya orang-orang yang memilih rumah makan biasa sehingga menyebabkan rumah makan ini sepi pengunjung. Selanjutnya adalah Rumah Makan Saung Teko, terletak di Jalan Raya Cimuja, Cimalaka, Sumedang. Kekuatannya yaitu Rumah Makan Saung Teko merupakan rumah makan yang menyajikan makanan khas Sunda. Bangunan rumah makan ini yaitu perpaduan antara budaya Sunda dan seni modern. Berbagai macam jenis teko khas Sunda menghiasi bangunan ini. Aksesnya yang dapat dilalui oleh berbagai macam kendaraan memudahkan para pengunjung untuk mengunjungi rumah makan ini. Selanjutnya adalah kelemahan. Lahan parkir yang tersedia sangatlah sempit, hingga banyak pengunjung yang mengurungkan niatnya untuk datang ke sini karena tidak ada tempat untuk menyimpan kendaraannya. Lalu selanjutnya adalah peluang. Rumah makan Saung Teko akan lebih besar lagi apabila pengelola dapat membangun fasilitas untuk para pengunjung. Dan yang terakhir adalah ancaman. Pengelola harus lebih gencar lagi dalam mempromosikan rumah makan ini, karena jika tidak, maka akan tersaingi oleh rumah makan lain. Yang kelima adalah Rumah Makan Kartika. Rumah makan ini terletak di Jalan Raya Serang nomor 90 Serang, Cimalaka, Sumedang. Kekuatan yang dimiliki oleh rumah makan ini yaitu menyediakan berbagai jenis makanan khas Sunda, tempat makan lesehan, dan didirikan di atas kolam ikan, menjadikan suasana Sunda yang sangat nikmat untuk dinikmati dengan keluarga ataupun kerabat. Lalu kelemahannya yaitu pelayanan di rumah makan ini cukup lama dan tidak gesit. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengunjung. Yang ketiga adalah peluang. Rumah makan ini akan lebih berkembang apabila pengelola menjaganya dengan baik, yang menambahkan desain interior dan hiasan khas Sunda lainnya agar suasana khas Sundanya lebih terasa lagi. Dan yang terakhir adalah ancaman. Banyaknya pesaing di kawasan ini menyebabkan pengelola harus bekerja lebih ekstra lagi agar rumah makan ini tidak sepi pengunjung.
Yang keenam adalah wisata minat khusus memancing di Cimalaka yang memiliki banyak kawasan pertanian dan perikanan. Kawasan kolam ikan dapat dijumpai di berbagai macam wilayah di Kecamatan Cimalaka. Kekuatannya yaitu banyaknya minat memancing antara anak muda ataupun orang tua menjadikan memancing tetap terjaga eksistensinya. Selain itu, memancing adalah salah satu cara untuk menghilangkan penat dan menenangkan diri. Lalu ada pula kelemahannya, yaitu terdapat beberapa tempat memancing yang menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk berjudi. Lalu, peluang, yaitu tempat pemancingan akan ramai dikunjungi apabila pengelola dapat menjaganya dengan baik. Kebersihan adalah salah satu hal yang menjadi daya tariknya tersendiri. Lalu ada ancaman, yaitu apabila masih banyak oknum nakal yang menjadikan tempat pemancingan sebagai tempat berjudi, maka tempat tersebut akan terancam tertutup. Selanjutnya adalah kolam renang Cimpantenen, terletak di Jalan Raya Cimpantenen, Licin, Cimalaka, Sumedang. Kekuatannya yaitu harga tiket yang murah, tempat yang bersih, dan lingkungannya yang indah menjadi daya tarik tersendiri wisata ini. Selain itu, tersedianya menu makan yang enak membuat para pengunjung tidak perlu khawatir akan kelaparan. Selanjutnya adalah kelemahan. Destinasi ini tidak terletak di jalan utama. Pengunjung harus menaiki kendaraan pribadi ataupun ojek karena tidak adanya angkutan umum yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya adalah peluang. Destinasi wisata kolam renang Cimpantenen ini akan lebih ramai lagi apabila akses yang dilalui sangatlah mudah. Dan yang terakhir adalah ancaman. Pengelola harus bisa lebih gencar untuk mempromosikan destinasi wisata ini dan menciptakan daya tarik baru. Mengingat bahwa di kawasan tersebut sangatlah banyak destinasi wisata lain yang cukup menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya adalah kolam renang Gajah Depah, terletak di Jalan Raya Serang nomor 90 Garuda Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kekuatannya yaitu akses yang sangat mudah dilalui karena terletak di kawasan jalan utama, menjadikan pengunjung lebih mudah untuk mengunjungi destinasi wisata ini. Selain wahananya yang cukup banyak, membuat anak kecil, remaja, dan orang tua menyukai tempat ini. Desainnya juga yang sederhana namun terkesan mewah, membuat pengunjung nyaman berada di kawasan destinasi wisata ini. Lalu terdapat pula kelemahannya, yaitu air yang ada di kolam renang ini dicampuri oleh pemutih air, sehingga menyebabkan bau yang cukup menyengat. Selanjutnya adalah peluang, yaitu pengelola dapat mengembangkan destinasi ini menjadi lebih besar apabila dapat mengelolanya dengan baik dan melakukan promosi yang lebih baik pula daripada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yang ada di destinasi ini yaitu meskipun harga tiket masuk yang terjangkau, namun banyak wisatawan yang lebih memilih destinasi wisata yang lebih murah daripada ini. Hal ini mengakibatkan destinasi wisata Gajah Depah menjadi sepi pengunjung. Selanjutnya adalah Wana Wisata Ciburial yang terletak di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kekuatan dari destinasi ini yaitu dengan banyaknya pepohonan yang membuat kawasan ini menjadi sejuk, sangatlah cocok untuk wisatawan untuk menyembuhkan hati dan pikirannya. Wana wisata ini merupakan bukit kecil dan tidak terlalu terjal, cocok untuk para anak remaja yang ingin melakukan perkemahan di kawasan ini. Lalu selanjutnya adalah kelemahan, yaitu tempatnya yang terkesan angker membuat para wisatawan takut untuk berkunjung. Selain itu, akses yang dilalui juga cukuplah sulit karena tidak adanya angkutan umum yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya adalah peluang. Tempatnya yang cukup angker dapat dijadikan sebagai destinasi wisata dark tourism. Pengelola harus bisa menciptakan daya tarik lain agar banyak wisatawan yang datang ke kawasan ini. Dan yang terakhir adalah ancaman. Banyaknya oknum pemuda-pemudi yang tidak bertanggung jawab dan membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan kerusakan di kawasan ini. Dan yang terakhir adalah destinasi wisata Bukit Nyampai Gunung Tampomas.
Kekuatan yang dimiliki oleh destinasi ini yaitu dengan Gunung Tampomas yang merupakan gunung ramah untuk para pendaki. Jalur yang dilaluinya sangat aman dengan ketinggian yang sedang, sangat cocok menjadi pilihan liburan santai dan refreshing. Selanjutnya adalah kelemahan. Masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, dan membuat kawasan gunung menjadi rusak. Lalu ada pula peluangnya, yaitu pihak perhutani ataupun pemerintah harus bisa mengelola kawasan wisata ini agar menjadi destinasi wisata yang lebih baik dan suasana pegunungan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang terakhir adalah ancaman. Apabila banyak oknum yang membuang sampah ini selalu ada di kawasan ini, maka kawasan gunung akan terancam rusak dan tidak dapat lagi dinikmati keindahannya. Sekian apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.